Hai semua, kembali lagi di Alvin Koketil. Oke teman-teman, jadi hari ini aku mau bahas tentang salva ya, Varanus salvator, tuh biawak air. Kalau orang Jawa bilangnya nyambe ya. Terus kita bahas tentang si salva ya. Salva ini, bentar, dulu. Oke, si salva ini termasuk binatang yang paling mudah perawatannya ya dibanding reptil-reptil lainnya. Kenapa bisa dibilang mudah? Satu, makannya menurutku nggak ribet teman-teman ya. Untuk pakan tuh nggak ribet, karena untuk salva seukuran segini ya, ini paling menghabiskan daging itu dalam 1 bulan itu paling ya 1/4 kilo paling. Ini ya 1/4 kilo ya untuk 1 ekor salva juve kayak gini ya. Ini usia 1 tahunan teman-teman ya. Sebenarnya udah tergolong masuk dewasa, dewasa ya, dewasa atau juve akhir. Cuman kenapa ukurannya masih kecil teman-teman, karena waktu itu pernah di konten-konten sebelumnya pernah galak lagi dia ya. Jadi biawak ini kalau galak rata-rata nggak mau makan teman-teman ya. Kalau nggak mau makan, alhasil pertumbuhannya akan sedikit melambat. Nih, ini si Iqnil nih, ini jarang jarang ku handle ya. Kenapa aku bilang ini binatang yang paling mudah dirawat? Satu, eh, sebenarnya biawak ini terkenal dengan daya tahan tubuh yang sangat tinggi teman-teman. Daya tahan tubuh yang sangat tinggi, terus adaptasi yang sangat bagus ya. Eh, Saran sih untuk teman-teman yang tinggal di Jawa ya, bagusnya sih ngambil biawak lokality yang ada di Jawa teman-teman ya, karena yang pasti nggak perlu proses adaptasi lagi. Nah, cuma ini aku lokality Kepulauan Riau, jadi pas aku pelihara ya nggak perlu adaptasi lagi, karena suhu pasti ya seperti di tempatnya ya gitu. Kalau aku ngambil lokality Jawa, Sonoma atau Madura ya pasti lebih akan apa ya, penyesuaian dulu teman-teman gitu dengan lingkungan yang ada di rumahku gitu. Suhu di rumahku ini kan panas nih. Nah, Sonoma kalau di Jawa mungkin sedikit lebih sejuk ya. Itu pasti ya akan berbeda gitu. Terus salva ini jarang pilek ya. Kalau kita ngambil dari lokality daerah kita ya, itu pasti akan lebih jarang pilek. Terus caranya gimana biar jarang pilek ya? Yang pasti suhu di kandang itu harus hangat teman-teman ya. Suhu hangat itu kisaran antara 30 derajat, itu suhu yang ideal untuk si Varanus salvator atau biawak air ini ya. Itu suhu yang paling bagus, 30 sampai 32 derajat. Nah, jadi di tempatku ini, di ruangan ini, suhu kalau siang hari itu antara 31 sampai 32, bahkan kadang 33 derajat Celcius. Nah, kalau malam hari itu 29 sampai 31 derajat Celcius, antara itulah. Biasanya 29 sampai 30-an kalau malam hari, dini hari subuh-subuh itu ya. Itu makanya salvaku ini makan tetap rakus. Terus makan seminggu itu 2 kali. Penjemuran, nah ini penjemuran ya, ada yang bilang salva harus dijemur setiap hari. Bagus, itu sangat bagus teman-teman ya. Kalau dijemur setiap hari bagus, tapi jangan terlalu lama. Terus kalau penjemuran baiknya sih sambil direndam atau dikasih water disknya atau tempat berendam ya. Jadi saat dia mulai kepanasan, dia bakal nyemplung di airnya gitu, biasanya gitu aku kalau jemur gitu teman-teman ya. Terus pagi hari biar nggak terlalu panas, intensitas cahayanya nggak terlalu panas, UVA-nya ya. Terus dia dapat perlahan-lahan memanaskan tubuhnya, jadi nggak langsung drastis langsung overheat teman-teman ibaratnya ya. Jadi perlahan-lahan UVA-nya dia dapat panas tubuhnya, terus UVB-nya juga dia dapatnya lebih banyak lagi teman-teman, dan sifatnya perlahan-lahan biar dia bisa memproses penyerapan UVB-nya gitu. Nah, UVB itu untuk pembentukan vitamin D3 teman-teman ya. Nah, vitamin D3 itu terbentuk itu dari jaringan apa ya, di bawah kulit teman-teman, bawah kulit si biawaknya itu. Jadi
bukan dari matahari. Matahari itu cuma membantu. Terus kenapa si Ignil ini usil kayak gini? Karena memang jarang ku handle teman-teman ya. Ini ku handle itu bisa, ini udah lama sekali nggak ku handle, sebulan sekali mungkin, bahkan kadang ya itu paling lama sebulan sekali baru ku handle. Selebihnya aku kasih makan, ganti air, sudah dia di kandang terus teman-teman. Itu. Nah ini kalau ada orang lain selain aku ya dia biasanya defend teman-teman ya. Ini karena dia tahu ya, hafal dengan mukaku sama bauku. Hebatnya sih Salva ini tahu muka ownernya nih, makanya dia nggak nyaman nih karena jarang ku handle. Ini baru ku potong kuku, makanya aku mau handle lagi. Sebelumnya nggak pernah ku handle karena tajam kukunya ya. Untuk potong kuku ya, untuk potong kuku ujung-ujungnya aja, yang penting kumpul teman-teman ya, jangan terlalu dalam karena bisa berdarah gitu. Untuk makan aku kasih daging ayam ya teman-teman ya, daging ayam. Nah ini udah mulai bisa masuk kayak tulang-tulangnya, biasanya aku kasih juga untuk tambahan kalsium. Tapi kalau biasanya aku kasih walaupun ada tulangnya, tetap ku kasih ini kalsium dari jungle herb, karena di sini ada mengandung vitamin D3 teman-teman ya. Nah itu bagus, jadi saat Salva kita jarang dijemur, dia sangat membutuhkan asupan asupan vitamin D3 dari makanan teman-teman gitu. Biasanya dari ini kan obat-obatan ya sifatnya ya, kalsium ditambah dengan vitamin D3. Vitamin D3 nya ini sifatnya bukan alami ya, udah berbentuk seperti suplemen lah ya ibaratnya. Nah ini penjemuran ini biasanya aku seminggu sekali teman-teman ya, seminggu sekali, kadang seminggu 2 kali, jarang setiap hari. Jadi penjemuran benar-benar seminggu sekali ya, seminggu sekali, kadang ya kalau aku lagi rajin seminggu 2 kali. Terus di kandang aku kasih tempat berendam, jadi kadang dia kalau malam ini suka berendam di air, jadi tidurnya itu dia merasa nyaman itu kalau sambil berendam biasanya gitu. Terus biasanya suhu air itu gimana ya, lebih hangat atau gimana aku kurang tahu juga, tapi dia paling suka mungkin dia merasa lebih aman ya, karena dia ini kan terkenal dengan water monitornya ya, istilah sebutannya water monitor. Jadi dia apa ya namanya, predator yang memonitor dari bawah air, dan predator yang mencari makan di air ya, water monitor ya, kayaknya sih seperti itu ya. Jadi dia sebenarnya makanan pokoknya itu kalau di alam liar itu ikan ya teman-teman ya, dia berburu ikan, cuman tidak menutup kemungkinan dia memakan telur-telur dari reptil lain seperti ular kobra dan sebagainya, terus memakan reptil-reptil kecil lain, atau kadang dia memangsa telur burung atau bahkan burungnya teman-teman ya, unggas-unggas itu biasanya gitu kalau di alam ya, memangsa unggas. Terus bagusnya biawak ini ya, dia bisa mengenali ownernya teman-teman, tapi ya sesekali kayak si Ignil ini jarang ku handle ya, sifatnya sedikit semi-semi ya, semi-semi agresif sebenarnya. Karena apa? Karena sesekali dia nggak mengenali saya itu, kadang galak, kadang kalau udah mendesis-desis itu ya nggak ku handle gitu. Apalagi kalau pas ku jemur di luar mau ku pegang, dia biasanya marah teman-teman, karena memang jarang ku bawa keluar ini baru mau ku coba handle lagi biar dia terbiasa ku pegang gini teman-teman. Nah, makanya ini tuh nggak nyaman kan dia. Sebenarnya gampang sih mengetahui biawak itu galak atau enggak ya. Satu, biasanya kalau kita mau pegang, dia defend teman-teman, menggembungkan lehernya di sini. Biasanya gembung, lehernya digedein, terus dia bakal mendesis dulu teman-teman. Kalau ukuran segini bakal mendesis dia, mendesis, terus mulai ekornya mau nyabet. Nah biasanya gitu, mau nyabet dulu. Tapi tidak menutup kemungkinan dia langsung gigit, bisa juga teman-teman ya. Kalau kita langsung ambil gitu aja dia bakal gigit. Kalau udah seperti itu aku biasanya sih nggak aku handle ya, karena memang dia itu lagi takut, dikira aku apa ya, predator ya atau apa ya, biasanya nggak aku handle. Nanti aku bawa masuk dia langsung tenang lagi biasanya gitu. Biasanya dia sering apa ya, menganggap aku itu kayak orang lain, kadang gitu dia salah apa ya, karena jarang ku handle ya.
Tapi kalau kita sering handle dia atau sering kita bawa gathering keluar banyak ketemu orang, biasanya dia akan lebih lemot teman-teman, apalagi kita sering handle. Terus kalau bisa ya handle salva itu jangan setiap hari ya teman-teman ya, karena kalau setiap hari apa ya, bisa mengakibatkan kadang itu dia stres teman-teman kalau kita pegang setiap hari, karena sebenarnya si salva ini reptil yang tidak terlalu suka di handle sebenarnya. Terus ini kayak makan kemarin hari Selasa ya, hari Selasa aku kasih makan, ini udah hari Jumat, tadi Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, udah 3 harian ya, 3 hari 4 hari dia mencerna makanan, udah buang pup juga, tapi tidak menutup kemungkinan di dalam perutnya itu masih ada sisa-sisa makanan yang belum tercerna. Nah, biasanya kalau kita terlalu banyak handle, akibatnya dia stres, dia bisa memuntahkan makanannya lagi teman-teman. Itu kalau sudah muntah kayak gitu teman-teman, biasanya bakal stres beberapa hari, bahkan bisa sampai berminggu-minggu. Kalau sudah kayak gitu susah makannya, apalagi teman-teman yang lagi mau proses kasih makannya, nanti biasanya terkendala teman-teman ya gitu. Terus reptil, enaknya reptil ini memang salva itu terkenal biawak yang paling besar nomor 2 ya setelah komodo ya teman-teman ya. Tapi kita bisa tahan sesnya teman-teman, tahan ses dengan cara ya kita atur pola makannya ya. Ini buktinya punya aku 1 tahun ukuran masih tuh, masih enak nih, lagi enak-enaknya untuk dibawa jalan teman-teman ya tuh. Nah, kira-kira segini lah, mungkin bisa lebih 2 kali dari ini juga boleh sih, mungkin bisa 3 tahun 2 kali lipat dari ini, jadi size-nya nggak terlalu besar. Ini aja masih segini nih, ini 1 tahun lebih teman-teman ya, 1 tahun 2 bulanan lah kira-kira ya, hampir 1 tahun 3 bulan ya, antara segitu. Ini sebenarnya nggak ku tahan size ya, karena dulu gara-gara galak dan mogok makan itu kadang seminggu itu sekali, itu pun dikit kali, kadang 2 minggu sekali, gara-gara dia waktu itu ku kasih ke terarium terarium kaca dan sering ketemu banyak orang, terus melihat kucing juga ya mungkin ya, karena DSS-nya kecil jadi takut ya, jadi galak lagi teman-teman. Makanya ini ku taruh di box lagi, ku taruh di tempat yang aman di lantai 2 ini, jarang orang lewat sini teman-teman ya, ada di sini tuh. Terus motifnya bagus juga karena pola makan kita atur, kebersihan kandang kita jaga, air itu ku ganti setiap hari ya, karena setiap hari dia bakal pup di water dish-nya, jarang dia mau pup sembarangan di boxnya teman-teman, kecuali it's repeat ya biasanya sih gitu, tapi jarang kali sih. Ini udah mulai nggak nyaman dia, ini udah mulai nggak nyaman tuh. Udah mulai nggak nyaman karena memang jarang ku handle. Itu aja sih sebenarnya, aku bilang ini paling mudah dirawat. Cuman ya kita kalau untuk pemula ya sebenarnya pemula pun bisa teman-teman ya. Bagusnya pemula itu kita pelihara dari baby ya, dari baby, jadi kita sambil mengenal karakter biawak itu seperti apa, gerak-geriknya seperti apa. Jadi kalau tergigit pun, kalau baby ya pedih-pedih dikit lah. Nah, kalau mau aman kita takut tergigit ya pakai sarung tangan, pakai glove. Ini yang babyku aja masih pada galak, aku handlenya pakai glove, karena ya memang kegigit itu damage-nya nggak terlalu fatal ya, tapi ya lumayan sakit juga ya, berdarah-darah juga, kayak ditusuk jarum sih, giginya tajam-tajam. Cuman ya nggak enak juga kalau sering tergigit ya, makanya aku pakai glove aja biasanya gitu. Terus penjinakan sih bisa nonton di konten-kontenku sebelumnya teman-teman, di reptil ya, dunia reptil. Di situ aku sering bahas kok tentang cara jinakin reptilku. Aku jinakinya nggak dipaksa teman-teman, perlahan-lahan aja. Kadang ada yang sering dihandle biar jinak ya, kalau aku jarang sih kayak gitu, jarang ya dipaksa sering handle gitu, karena kasihan ya kalau dia sering handle, nanti stres. Kalau aku sih, aku perlahan-lahan ya, makanya dia sangat mengenali aku nih. Cuma memang dia nggak nyaman kalau dipegang kayak gini, karena nggak pernah aku pegang kayak gini nih. Jarang-jarang aku pegang, karena dulu cakarnya apa ya, kukunya itu tajam-tajam. Ini baru aku potongin kemarin, ini motonginnya pun dari luar aku, karena kalau langsung dipotong gini marah dia, nanti lari dia tuh. Ini udah mulai nggak nyaman tuh ya. Paling gampang
Yang penting jemur, jangan lupa ya, seminggu sekali itu harus dijemur teman-teman ya, jangan sampai enggak. Nah, kalau penjemuran kurang ya jangan lupa kalsium vitamin D3 selalu diberikan ya, dicampur sama makanannya ya, kayak di apa ya namanya, ditaburi di dagingnya, kita kasih makan selalu hand feed ya teman-teman ya, pakai pinset ya, pakai pinset yang panjang. Aku pakai kayak pinset mana ya, pokoknya kalau di kontenku teman-teman bisa ini. Nah, aku pakai pinset kayak gini, nah kayak gini panjang kan. Jadi makan itu selalu hand feed, jangan pernah makan ditaruh di kandangnya, nanti dia bakal, sifat liarnya itu bakal keluar lagi teman-teman. Dulu gara-garanya galak ya, karena itu ku kasih makan di terrarium itu, ku taruh karena aku males hand feednya kan. Nah, di situ dia jadi galak lagi. Nah, sebisa mungkin di hand feed terus. Nah, di situ dia akan mengenali kita bahwa kita yang sering memberikan makan sama dia. Biawak ini nggak tahu namanya kasih sayang ya teman-teman, dielus-elus ini nggak tahu, dia nggak tahu perhatian manusia itu, nggak tahu. Sebenarnya dia ini merasa nyaman sama manusia aja, jadi dia nggak takut sama manusia, makanya dia nggak gigit kita atau defense sama kita. Sebenarnya itu aja, makanya perlunya interaksi itu biar apa ya, dia merasa nyaman sama handlean kita aja, nggak takut, intinya itu, biar nggak lupa lah sama manusia. Makanya harus kita sering intens lah, nggak setiap hari, tapi dijadwal seminggu 3 kali atau 2 kali untuk handle dia, biar dia selalu mengenali sentuhan manusia. Sebenarnya itu berbeda dengan mamalia atau gagak atau unggas ya. Biasanya unggas atau gagak itu tahu dengan kasih sayang manusia ya, apalagi mamalia itu biasanya paham betul belayan manusia. Tapi kalau reptil nggak seperti itu. Biasanya reptil apalagi ular kalau udah jinak ya, bukan jinak ya, kalau udah tenang ya mau dihandle orang lain juga bakal tenang gitu. Cuma kalau biawak ini kadang kalau yang semi kayak gini ku handle anteng sama orang lain nggak bisa teman-teman, galak pasti, karena dia mengenali bauku, mukaku pun apa dia. Oke, kontennya udah panjang sekali. Buat teman-teman yang mau ada pertanyaan, silahkan komen aja di kolom komentar. Kalau mau privacy ya, pertanyaannya lebih nggak pengen dibaca sama orang lain, boleh DM di Instagramku sama kayak di YouTubeku namanya. Silahkan DM, kalau apa ada waktu bakal ku balas teman-teman ya, ku jawab pertanyaannya. Oke, mungkin itu aja. Bye bye. Berapa ya? Ukuran ini 570 kali ya. Tuh, lumayan, lagi enak-enaknya di bawah main ini sebenarnya. Oke, kita masukin ke kandangnya lagi.